Rindu
bertemu dengan yang dirindukannya, rindunya istri bertemu dengan suaminya, atau sebaliknya, rindunya suami bertemu dengan istrinya. Begitupun rindunya surga ingin dimasuki oleh 4 golongan ini. 4 golongan tersebut adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-jannatu mustajabatu ila arba'atin nafar, talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil jian, wa shalimina fi syahri Ramadan. Yang artinya surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril, dan merupakan sebuah pahala dengan membacanya, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran merupakan sebuah ibadah dan akan mendapatkan pahala. Inilah salah satu keistimewaan atau keutamaan dari membaca Al-Quran, yaitu ketika kita membaca 10 huruf dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua yaitu wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Seperti yang kita ketahui bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang begitu kecil, namun memiliki dampak yang begitu besar terhadap orang lain, seperti ucapan kita yang dapat menyakiti hati orang lain. Kita harus bisa menjaga lisan kita dan bisa memiliki kata yang baik untuk diucapkan. Jangan sampai dengan lisan kita bisa menyakiti hati orang lain, sebab orang yang dapat menjaga lisannya merupakan orang-orang yang selamat dan kelak akan dapat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah dari Luqman Hakim. Ia pernah disuruh oleh tuannya untuk menyembelih domba. Wahai Luqman Hakim, sembelihlah domba, kemudian bawakan aku bagian terbaik dari domba tersebut. Kemudian Luqman Hakim menyembelih domba, kemudian ia membawakan lidah dan hatinya. Kemudian tuannya lagi menyuruhnya, wahai Luqman Hakim, sembelihlah lagi domba, kemudian bawakan aku bagian terburuk dari domba tersebut. Kemudian Luqman Hakim menyembelih lagi 1 domba. Kemudian ia membawakan lidah dan hatinya lagi. Tuannya pun heran dan berkata, wahai Luqman Hakim, aku menyuruhmu menyembelih domba, kemudian aku menyuruhmu membawakan bagian terbaik dan bagian terburuknya. Namun mengapa hanya hati dan lidahnya saja yang kau bawakan? Luqman Hakim pun menjawab, wahai tuanku, sesungguhnya jika kedua anggota tubuh tersebut baik, maka tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Akan tetapi jika anggota tubuh tersebut buruk, maka tidak ada anggota tubuh yang lebih buruk dari keduanya. Hadirin yang dimuliakan
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, waqad imiliyah, orang yang senantiasa memberikan makan atau gemar memberi makan terhadap sesama atau orang lain. Berbagi makanan kepada sesama, terutama orang yang kelaparan dan fakir miskin, sama saja seperti menyelamatkan keberlangsungan hidup bersama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makanan kepada sesama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pintu surga sebagai balasannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa memberikan makan orang mukmin sehingga dia kenyang dari kelaparannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke satu pintu dari pintu-pintunya surga, dan tidak ada lagi yang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang yang serupa dengannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat atau yang terakhir adalah wasaimin fi syahr Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim yang sudah balik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dalam bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim. Umat muslim yang menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi kewajiban, ibadah puasa di bulan Ramadan dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita agar kita menjadi salah satu golongan-golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu yang pertama, dari Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, waqtul, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang lain. Yang keempat, ada yang terakhir, wasaimin fi syahr Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pertanyaan yang sampaikan. Berdoa fil Qur'anil azim, rafa'na wa iyyakum bihi min al-ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية وجنبنا والشر والمنكرات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah